Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita dalam materi tafsir hadis. Tapi sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita mungkin menjawab dan mempertegas jawaban sebulan yang lalu tentang syarat-syarat mu'akhad atau mempersaudarakan saudara seiman. Jamaah pengajian rahimakumullah, sejarah yang mungkin sudah sering kita baca tentang bagaimana Rasul mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor itu kemudian tidak berulang pada masa-masa selanjutnya. Kenapa Rasul SAW melakukan persaudaraan atau mempersaudarakan Muhajirin dan Al-Ansor? Beliau lakukan itu pada tanggal 12 setelah sampai ke Madinah. Beliau membangun masjid, setelah itu langsung mempersaudarakan. Tapi sebab mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor itu karena Rasul melihat bagaimana wajah-wajah orang-orang Muhajirin yang seperti orang-orang yang kalau kita bilang mungkin tidak punya harapan. Datang sebagai pendatang, tidak membawa apa-apa, meninggalkan keluarga. Kemudian bayangan hidupnya seperti apa? Rasul melihat itu kemudian maka diumumkan. Tidak semua. Yang diumumkan oleh Rasul ketika itu hanya 90 sahabat Muhajirin dan Ansor. Jadi tidak serta-merta jadi langsung kemudian mempersaudarakan, tidak. Jadi diumumkan oleh Rasul karena memang melihat kondisi mereka yang di Mekah meninggalkan begitu banyak harta, bahkan sebagian dari keluarga yang ditinggalkan datang ke Madinah tanpa apa-apa, ya, bekal habis di jalan, mau mengerjakan apa? Sehingga kemudian Rasul SAW mempersaudarakan para sahabat-sahabat Al-Muhajirin dengan Al-Ansor, dan itu belum atau tidak diumumkan sebelumnya oleh Rasul kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Orang-orang Ansor tidak disampaikan, tidak diberitahu dulu akan dipersaudarakan, tidak. Ya, di Rasul menyampaikan itu setelah menentukan posisi masjid, maka kemudian melihat kondisi kaum mukmin Al-Muhajirin yang sangat terasa sebagai orang yang asing, tidak punya apa-apa, maka kemudian mereka, Rasul mempersaudarakan mereka dengan saudara-saudara yang dari Ansor. Pada awal mulanya Rasul SAW karena memang tidak ada teguran dari Allah tentang bolehnya atau tidak bolehnya mewarisi, pada awalnya mereka saling mewarisi. Pada awalnya, hingga kemudian turun ayat tentang siapa saja ahli waris. Jadi mereka ini bukan ahli waris. Tetapi setelah kemudian para sahabat ini menemukan kehidupan yang normal, kalau kita mungkin sekarang secara umum lah, sudah punya KTP Madinah, ya, kehidupannya sudah sama dengan orang-orang Al-Ansor, bahkan sebagian lebih bagus, maka Rasul mengembalikan itu
ke bentuk semula, yaitu asyura, dengan bentuk musyawarah, tidak persaudaraan. Karena persaudaraan ini, persaudaraan yang dilakukan oleh Rasul ini ikatannya kuat. Awalnya boleh saling mewarisi seperti saudara kandung. Kemudian hanya itu yang dihapus, hanya saling mewarisi, yang lainnya itu boleh. Bahkan sebagian dari sahabat-sahabat Ansor menghibahkan, memberikan sawah ladang mereka kepada orang-orang Muhajirin yang kemudian oleh Rasul tidak diperbolehkan. Tetapi inilah yang kemudian menyebabkan ada mukhabarah, ada muzara'ah kalau di dalam fikih. Orang-orang Ansor diminta untuk mempekerjakan mereka. Orang-orang Muhajirin inilah yang sebagai pekerja di ladang sawah ladang mereka, hingga kemudian kalau ada hasilnya itu kemudian mereka bagi. Tetapi karena keuletan sebagian dari orang-orang Muhajirin, maka kemudian mereka mendahului dalam hal ekonomi. Jadi ini asal mula, sebab di mana Rasul kemudian mempersaudarakan. Yang lebih luar biasa adalah bagaimana keikhlasan orang-orang Ansor menerima itu. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sering kita baca dengan al-ithar. Wala tajidu fi nufusihim anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tidak ada sedikit pun kejengkelan, kedongkolan. Diminta oleh Rasul untuk memberikan apa saja, tidak ada yang mengatakan tidak. Bahkan mereka siap untuk memberikan yang terbaik, mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada orang-orang Ansor. Ya. Kalau kemudian kita temukan hal seperti ini, misalnya ada orang yang dari jauh, kemudian kita jadikan saudara, tidak apa-apa, tetapi tidak selamanya kemudian. Kalau kita mengambil kisah dari hijrahnya Rasul dan sahabat, ketika kita lihat memang kondisinya sudah cukup untuk kita lepas, bukan selama-lamanya, ya, bukan selamanya. Ada orang-orang yang mungkin kita lihat dia perantau jauh, ya, sendirian, ya, tidak punya apa-apa, kita kemudian angkat sebagai saudara, itu bagus. Tetapi jangan kemudian sampai selanjutnya dan selanjutnya. Ketika kita memang sudah melihat dia punya pekerjaan, bisa dilepas, sudah mandiri, punya penghasilan sendiri, maka lebih baik itu dilepas. Kalaupun nanti ada masalah-masalah, kita bicarakan dengan musyawarah. Tapi kalau sebelumnya ukhuwah yang disampaikan oleh Rasul, persaudaraan itu apapun yang dimiliki oleh saudaranya itu berhak dimiliki oleh saudara Muhajirinnya. Ya. Jadi ikatannya sangat kuat sekali. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar persaudaraan biasa, tapi setelah itu belum pernah dalam sejarah terjadi seperti kasus Muhajirin dan Ansor. Pada khilafah Khulafaur Rasyidin, kemudian Muawiyah, Abbasiyah, itu tidak pernah terjadi. Jadi kalaupun kita, walaupun hukum ini tidak mansuh dengan sendirinya, tidak terhapus, kalau kita memang mau mengangkat atau menjadikan, maka mau menjadikan seperti apa, lebih kuat lagi persaudaraannya, maka diumumkan, disampaikan, orang tahu bahwa oh dia saudara ini, ya. Sehingga kemudian ada hak dan kewajiban yang kita berikan kepada orang yang kita anggap, kita katakanlah angkat atau kita jadikan sebagai saudara, seperti orang Muhajirin dan orang Ansor. Mana ini? Ya, kita lanjut pada materi hari ini tentang kecil dulu yang cukup lah. Hadis, ya. Hadis Shaddad bin Aus.
An Shaddad bin Ausin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal fiddah faqnuz haula'il kalimat. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka khaira ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini kalau redaksi di dalam At-Tabrani, hadis Aus. Di redaksi yang lain Ibnu Syaibah dan Imam Ahmad misalnya, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah faqnuz anta haula'i al-kalimat. Ada sedikit perbedaan redaksi. Tapi semua hadis-hadis ini derajatnya hasan minimal. Bahkan oleh Albani dikatakan sahih li ghairihi, saking banyaknya maka derajatnya di bawah sahih, jadi sahih li ghairihi, cukup untuk dijadikan sebagai sebuah dalil. Kita lihat terjemahnya. Wahai Shaddad bin Aus, apabila banyak orang menimbun emas dan perak, maka timbunlah kalimat-kalimat ini atau doa-doa ini. Ini doa-doanya panjang. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam segala perkara, kemauan kuat untuk berbuat sesuatu yang benar. Aku mohon kepadamu rasa syukur atas nikmatmu dan ibadah dengan baik kepadamu. Aku mohon kepadamu hati yang bersih dan lisan yang jujur. Aku mohon kepadamu dari kebaikan yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau mengetahuinya atau ketahui. Dan aku memohon ampunanmu atas dosa-dosaku yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Ya, hadis ini Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abi Syaibah. Kita masuk ke ilmu hadisnya. Ya, biografi Shaddad bin Auf. Shaddad bin Auf bin Aus bin Thabit Al-Ansari An-Najari Al-Madani, orang Ansar berarti ini. Ayah Shaddad bernama Aus. Beliau hadir waktu Bai'atul Aqabah yang kedua, yang jumlahnya 70 ya, yang berada di Mina. Nah, yang tadi sudah kita bicarakan, Aus atau ayahnya Shaddad ini dipersaudarakan dengan Utsman bin Affan. Maka beberapa bulan Utsman tinggal di rumahnya Shaddad. Ya. Utsman bin Affan tinggal di rumahnya Shaddad. Ya, rumahnya Shaddad bin Aus. Julukan Shaddad adalah Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Ini julukannya atau panggilannya. Pada masa Umar bin Khattab, beliau ditunjuk sebagai gubernur di Suriah. Ya, jadi kalau sekarang negara, dulu provinsi itu ya. Provinsi Suriah, satu negara itu gubernur yang mengepalai, bukan presiden. Beliau meriwayatkan 50 hadis. Satu hadis ada di Sahih Muslim, sebagian besarnya ada di 4 sunan, sebagiannya ada di beberapa kitab yang lain. 50 hadis. Dr. Ahmad Qulhi di dalam kitab beliau 100 perawi dari kalangan sahabat dengan urutan-urutan dari Abu Hurairah yang 5.300, kemudian Abdullah bin Umar dan selanjutnya. Shaddad ini nomor 61. Ya, beliau kalau tapi belum diterjemah bahasa Arab itunya.
100 sahabat perawi hadis. Nanti kita lihat yang pertama siapa? Itu Abu Hurairah. Berapa jumlahnya? Diurut yang paling banyak. Di bawahnya siapa? Di bawahnya siapa? Di bawahnya siapa? Tetapi paling sedikit kemudian yang disebut itu cuma 100 sampai 26 hadis perawi dari sahabat yang meriwayatkan 26 hadis. Di bawah ini banyak, di bawah 26 dari 100 yang disebut oleh Dr. Ahmad Al-Kulhi. Beliau hijrah ke Baitul Maqdis dan tinggal di sana hingga wafat. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah pada umur 75 tahun. Ini Shaddad bin Aus. Sebagai penguat, Abi Abdurrahman bin Mukhalid hidup, beliau ini sezaman dengan Imam Ahmad, tetapi belum pernah ketemu Imam Ahmad. Kenapa? Karena tidak boleh ketemu ketika karena beliau ini beliau ini orang Andalus, orang Spanyol, tapi tinggal di Basrah. Ketika mau ketemu Imam Ahmad, tepat waktu itu dipenjarakan dan tidak boleh seorang pun ketemu dengan Imam Ahmad. Maka beliau sampai wafatnya Imam Ahmad tidak pernah ketemu. Ini Abi Abdurrahman bin Khalid menulis kitab Asma'us Sahabat Ruwat, nama-nama sahabat perawi. Beliau lebih luas lagi, menulis ada 1000 lebih perawi dari sahabat. Dari Abu Hurairah berapa, Abdullah bin Umar berapa, kemudian Anas bin Malik berapa, Aisyah berapa, sampai yang satu disebut. Yang satu hadis dari 5.300 sampai satu hadis itu disebut, hingga menurut beliau sahabat yang meriwayatkan hadis itu 1000. Kalau di sini jumlahnya ya, jumlahnya 1013. Hanya 1013. Kita urut dari atas. Ya, kualifikasi jumlah hadis yang diriwayatkan dari 2000, ininya diurut dari 2000 sampai 5300. Ya. Jumlah hadisnya ada 12.400 hadis. Sahabat yang meriwayatkan itu ada 4 sahabat. Ya, ada 4 sahabat. Kalau kita urut yang 5.300 ini adalah Abu Hurairah. Ya. Yang 2000-an itu Aisyah, jadi hanya 4. Kemudian yang di bawahnya 3 sahabat. Yang 1000 sampai 1999 hadis yang diriwayatkan. Ini hanya 3 sahabat. Jumlah hadis yang mereka riwayatkan itu ada 4.300. Kemudian di bawahnya sahabat yang meriwayatkan 200 sampai 995 hadis. Jumlah hadis dari berapa sahabat ini? 4.000 sahabat yang meriwayatkan jumlahnya 10. Ke bawah terus ya. Jadi kalau Al-Andalus ini memasukkan Syaddad itu pada nomor 5, jadi 20 sampai 99. Itu ada Syaddad di sana. Ya, nomor 5. Antara 20 sampai 99 hadis. Itu Syaddad di sana. Nah, jumlahnya lihat yang sedikit-sedikit ini jumlahnya banyak. Yang meriwayatkan 3 hadis itu banyak sahabat. 2 hadis banyak. Yang 1 hadis paling banyak. Yang satu hadis banyak. Maka kalau menurut beliau Al-Andalusi, jumlah hadis yang diriwayatkan itu 30.969 dan jumlah sahabat yang meriwayatkan ada 1013. Artinya tidak semua sahabat
Tidak semua sahabat itu menyampaikan pada orang lain. Tidak semua sahabat meriwayatkan pada orang lain. Hanya beberapa sahabat, dan beliau menulis langsung dengan angka yang pasti 1013. Al-Imam Az-Zahabi secara umum beliau menjelaskan tidak sampai 1500 kata Al-Imam Az-Zahabi, tetapi kalau Al-Andalusi ini langsung 1013 sahabat yang meriwayatkan hadis walaupun satu. Kenapa bisa beda-beda kalau kemudian ada yang 30, ada yang dan lain sebagainya? Ya, secara umum beliau menjelaskan, ya, ada yang memang hanya pekerjaannya fokus meriwayatkan hadis. Kalaupun ada itu hanya sebentar, atau kalaupun ada tambahan itu sekedar saja. Tapi mereka ini fokus meriwayatkan hadis. Di antaranya 4 ini adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah ini yang tadi 2000 ke atas. Padahal yang paling sering menemani itu adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu tidak sampai, bahkan Abu Bakar itu hanya 153. Abu Bakar, Umar 500-an. Kenapa? Karena Abu Bakar sibuk mengurus kaum muslimin. Jadi tidak menyampaikan, tetapi mengurus pribadi masing-masing kaum muslimin. Mengurus bagaimana keadaan kaum muslimin, tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga riwayat yang beliau sampaikan kemudian yang beliau dengar sangat banyak. Lebih banyak dari yang lain karena beliau menemani Rasul dari awal sampai akhir. Tetapi yang disampaikan pada orang lain tidak banyak, ya, karena kesibukan beliau. Kemudian banyak juga sahabat yang mendengar hadis Nabi tapi tidak disampaikan kepada sahabat yang lain atau generasi sudah karena berhati-hati. Jadi kalau kemudian Al-Andalusi menyampaikan 1013, sebenarnya yang mendengar sabda Nabi itu banyak, lebih dari 1000, lebih dari 2000, tetapi mereka tidak semuanya menyampaikan pada orang lain, sehingga tidak dikenal sebagai perawi, tidak dikenal sebagai orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Kalau begitu, berapa jumlah pastinya sahabat? Nah, jumlah pastinya sahabat secara jelas sebenarnya para ulama, jumhur ulama, Imam Asy'uti, Imam Nawawi menjelaskan tidak ada jumlah yang pasti banyak jumlahnya. Bahkan Ka'ab bin Malik ketika ditanya berapa yang ikut perang Tabuk, beliau menjelaskan para sahabat Nabi sangat banyak dan tidak cukup ditulis dalam satu kitab. Banyak, saking banyaknya. Tapi kita lihat tadi yang meriwayatkan cuma 1000. Tetapi beberapa ulama kemudian menjelaskan jumlah yang pasti. Salah satunya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Tetapi beliau kemudian didebat atau diingkari oleh Imam Suyuti yang menjelaskan bahwa siapapun yang menjelaskan angka yang pasti itu sesuatu yang salah. Karena setelah Nabi SAW menyampaikan itu tidak pernah bertanya kemana tinggalnya ini, di mana tinggalnya ini, sementara sahabat sangat banyak, ada yang di Mekah, ada di Madinah, ada yang di Yaman, ada disuruh semuanya menyebar, dan jumlah mereka tidak ada yang bisa menghitung, ya, tidak ada BPS yang mungkin dulu juga. Tapi Az-Zur'ah mengatakan yang pertama 90.000 sahabat. Nah, itu yang ikut haji wada kalau menurut Abu Zur'ah. Yang kedua beliau katakan 114, itu yang berada di Madinah ketika Rasul wafat.
menurut Abu Zur'ah tapi pendapat ini tidak kuat atau kurang kuat. Yang kuat pendapat jumhur banyak ya. Menurut Ka'ab bin Malik itu tidak cukup ditulis dalam satu kitab, saking banyaknya. Tapi kalau kita ditanya yang meriwayatkan secara umum pakai pandangan Imam Zahabi saja, tidak sampai 1.500. Gampang selesai. Atau kalau mau pastinya tadi pandangan Al-Andalusi 1013 sahabat yang menyampaikan pada orang lain, hingga kemudian tercatat oleh generasi ketiga sebagai penulis hadis. Ya, saya kira ini materi ilmu hadis kita tentang jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis. Sebelum masuk ke inti hadis yang saya baca di muqaddimah, mungkin ada yang bertanya tentang ilmu hadisnya. Sebelum masuk ke inti hadis, inti hadis saat ini adalah doa yang kita berharap kita bisa meminta pada Allah, walaupun kita tidak bisa menghafalnya, jadi baca tidak apa-apa. Ke ilmu hadisnya kalau ada sebelum masuk ke materi hadis. Enggak ada ya? Cukup berarti. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oh, terjemahnya nanti saya balik lagi. Terjemah hadisnya. Oh, itu sudah masuk materi hadis. Ya. Oh gitu ya. Kalau hadis arba'in sudah jangan sampai mendalam ini kenapa sudah pasti. Ya, minimal dia hasan, sedang. Ya, nggak usah hanya pasti itu. Tidak ada ahli hadis di dunia ini yang mengatakan dhaif satu pun dari hadis arba'in. Ya, jadi sudah diterima itu. Adapun kitab-kitab yang lain seperti Bulughul Maram yang biasanya agak tebal-tebal ke atas, itu tentu ada taklik, ada keterangan-keterangan dari para ulama hadis. Ya, ini lemah biasa, ini sangat lemah, ini palsu. Ya, tetapi secara umum kitab-kitab yang sampai dan itu diajarkan oleh para ulama baik di pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan agama itu sebagian besar sahih, sebagian besar jadi rujukan. Ya. Bahkan kalau kita mengambil pendapat yang umum saja, dari ulama-ulama seperti Syekh Tantawi, apapun yang tertera di dalam 7 kitab kata beliau, seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan insya Allah itu kita tidak ragukan, 4 kitab sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, serta Musnad Ahmad, itu tetap diterima walaupun ada yang lemah karena kelemahannya sangat kecil, ya, atau lain kalau dalam bahasa hadis. Kalau kita masih ragu, ya pilih kitab yang oleh para ulama dikasih judul Sahih Bukhari. Udah berarti sahih itu, Ibu. Sahih Targhib wa Tarhib, berarti sahihnya itu. Ya, itu sahihnya. Apalagi Tamamul Minnah fi Sahihi Fiqh Sunnah. Ya, sahih berarti hadis-hadisnya. Walaupun ya mungkin pada saatnya nanti ada kritik lagi, itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, yang tadi mengatakan sahih ternyata tidak sahih. Yang mengatakan itu lemah ternyata tidak lemah. Itu sangat mungkin karena
dari arah yang berbeda. Karena para ulama dalam hal-hal tertentu mereka, kenapa ini terjadi bapak-bapak ibu-ibu, saya ulang lagi, karena menilai orang, ya, ini orangnya hafalannya sedang, dia kalau meriwayatkan kadang lupa. Nah, kadang lupa ini yang kemudian apakah riwayatnya pasti ditolak atau boleh diterima, ya. Jadi kalau ada berita ternyata si B yang menyampaikan, B ini secara sifatnya kadang benar kadang enggak, apakah semua berita yang disampaikan pasti bohongnya? Nah, itu yang kemudian para ulama beda pendapat. Yang mengenal beliau pas waktu jujur yang mengatakan itu jujur, yang mengenal beliau pas dia berita yang bohong mengatakan itu bohong, sehingga berbeda hasil dari penilaian para ulama setelahnya dengan melihat kondisi orang yang menyampaikan berita. Jadi kalau ragu, ambil saya Bukhari, saya Muslim saja ya. Silakan, ya mau cukup ya. Diserbain cukup itu, walaupun isinya bukan 40 ya, dan 43 isinya. Saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Saya lanjut pada materi hadis. Idza kanazan nasu atau idza tanazan nasu kalau di dalam lafaz hadisnya. Adz-dzahab wal fiddah. Ad-dinar wa dirham dalam lafaz yang lain. Iktanaza itu artinya menimbun, mengoleksi, memupuk, menumpuk, mendam ya. Maka sesuatu yang dipendam, ditumpuk itu namanya kanzun. Secara bahasa sebenarnya kanzun ini sesuatu yang ada di dalam tanah, masih di dalam perut bumi. Maka kalau sudah dikeluarkan itu bukan kanzun lagi secara bahasa. Tetapi secara agama bapak-bapak ibu, kanzun itu apapun harta yang kita kumpulkan, terutama emas dan perak, dan belum dikeluarkan zakatnya, maka itu adalah kanzun. Maka apa yang disampaikan oleh Allah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang mengumpulkan. Kita mungkin investasi suku atau emas batangan. Emas batangan itu kanzun, karena kita kumpulin ya. Kita kumpulin ya, itu kanzun. Secara hukum agama, secara bahasa tidak, karena sudah keluar dari perut bumi. Maka kalau sesuatu yang didapatkan dari perut bumi kan zakatnya al-khumus ya, 1/5 atau 20%. Tapi kalau sudah keluar itu zakatnya 2,5 akhirnya. Ya, walaupun namanya kanzun juga. Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan. Keteguhan di dalam segala urusan. Itu permintaan kita yang pertama yang diajarkan oleh Rasul lewat Syaddad bin Aus. As-sabat atau keteguhan di dalam hadis di atas ada 3 makna. Yang pertama, taufik dan hidayah dalam setiap urusan, mendapatkan hidayah dan taufik atau taufik dan hidayah dalam segala urusan. Ya, tetap diberikan petunjuk dalam segala urusan. Keteguhan dalam semua urusan ya, kita mendapatkan taufik. Yang kedua, mampu menjalankan urusan tersebut secara terus menerus. Urusan yang kita lakukan alhamdulillah benar, dapat hidayah, kemudian kita lakukan secara terus menerus.
Kalau kita ambil contoh, katakanlah sholat duha. Alhamdulillah Allah memberikan kita kemudahan, hidayah untuk melakukannya walaupun hanya 2 rakaat. Nah yang kedua, kita coba untuk mempertahankan itu, kita jalankan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kemudian ya, ditujukan pada yang benar dalam setiap urusan. Itu arti asabat bil amr. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keteguhan ya, yang artinya semua urusan yang kita lalui, yang kita jalani itu adalah urusan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata al-amr, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri, atau di dalam lafaz yang lain alal amri, itu semua urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, kita berharap keteguhan hati kita, keteguhan iman kita ya, sehingga kita tidak goyah dalam segala kondisi, dimanapun tempat kita dan dalam segala waktu. Para ulama menjelaskan kemudian ayat di dalam Al-Quran ya, Sabitullahu Allah mentasbit orang-orang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana kehidupan dunia? Kalau menurut jumhur memang kehidupan dunia itu artinya di alam kubur, di alam barzah, di alam barzah. Kehidupan akhirat itu di waktu hisab. Ya, itu pendapat sebagian. Ya. Dan menurut jumhur ketika sakratul maut, ya, ketika sakratul maut kita tetap dalam kondisi teguh iman kita, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita sakratul maut diajarkan kalimat tauhid. Ketika kita menguburkan, kita doakan supaya ia tetap dalam kalimat tauhid. Ini adalah as-sabat yang dijelaskan oleh sebagian besar ulama. Jadi ketika sakratul maut itulah yang di dunia karena akhir hidup. Kemudian akhirat itu adalah ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir. Tetapi sebagian mengatakan seperti Al-Mawardi, di dunia itu ketika berada di kubur, dan di akhirat ketika penghisaban. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat dan lebih banyak dijelaskan oleh para ulama. Permintaan kita supaya tetap dalam kondisi teguh iman kita, tauhid kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Minta keteguhan hati. Syekh Al-Munajjid menjelaskan kenapa kita harus meminta keteguhan hati. Hati kita minta pada Allah supaya diteguhkan. Karena pertama, merebaknya fitnah dan syahwat yang beliau ungkapkan seperti laron yang mengelilingi lampu. Laron yang mengelilingi lampu, dan banyak yang berjatuhan kemudian karena fitnah dan syahwat. Ya, banyak laron di sekitar lampu, panasan kemudian jatuh. Maka kita minta keteguhan. Kemudian yang kedua, terbukanya dunia hingga tidak mengetahui untuk apa semua kehidupan ini. Ya, maka kita meminta. Yang ketiga, kata beliau, digambarkan orang yang teguh beragama dengan gambaran yang menakutkan sekarang ini, hingga sebagian mereka dianggap asing. Orang yang melaksanakan aturan agama, ajaran agama, ya saat ini dianggap aneh. Maka supaya kita bisa tenang menjalankan itu, kita minta as-sabar, diteguhkan
ditetapkan pendiriannya dalam tauhid, dalam keimanan yang benar. Kemudian kenyataan di sebagian belahan dunia begitu banyak orang yang keluar atau murtad dari agama karena tidak kuat menghadapi cobaan kehidupan, sehingga mereka harus menukar keyakinan mereka. Maka supaya kita tidak sampai terpengaruh dengan hal-hal tersebut, kita minta keteguhan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyaknya ujian dan cobaan, walaupun ujian dan cobaan itu tetap adalah punya nilai atau punya tujuan menyaring siapa di antara kita ini yang kira-kira imannya paling bagus, diuji dengan banyak ujian dan cobaan. Kemudian harapan kita tentu sebagai orang mukmin, bagaimanapun, walaupun mungkin kita sekarang agak malas-malasan, kita berharap 2 rakaat yang kita lakukan, 1 rakaat yang kita lakukan tiap witir misalnya, itu bisa menjadi penutup hidup kita. Maka dengan sahabat tadi berharap kita istiqomah, teguh melakukan itu, maka walaupun sederhana, kita berharap itulah yang menutup kehidupan kita. Yang ketujuh, berhubungan dengan hati yang selalu bolak-balik, maka kita minta salah satunya hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau dalam hadis riwayat Muslim, ya musarrifal qulub, kalau dalam hadis riwayat Muslim, tapi ini riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau melanjutkan, dengan apa kita kemudian menguatkan keteguhan hati kita, keimanan kita, tauhid kita. Ada 5 yang secara garis besar beliau sebutkan. Yang pertama, sholat. Diusahakan sebisa mungkin kita tidak mengulur waktu. Yang kedua, doa. Seperti salah satu yang diajarkan Rasul lewat hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik atau riwayat Muslim. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran. Ini untuk menetapkan, memantapkan jiwa kita. Yang keempat, kemudian meninggalkan kemaksiatan. Dan yang kelima, menemani atau berteman dengan orang-orang baik. Secara garis besar, walaupun ada poin-poin kecil kemudian beliau jelaskan, tapi cukup garis besar ini untuk menguatkan, memantapkan, menjadikan kita teguh dalam keimanan, ketauhidan hingga kita meninggal dunia kelak. Lanjut, wal azimah ala rusy. Permintaan yang kedua, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri atau ala amri wal azimata ala rusdi. Azimah itu kemauan kuat, kemauan keras. Tapi tidak cukup kemauan keras saja, harus kemauan itu yang benar, ala rusy, dengan arahan yang benar. Kita berharap kemauan keras yang kita miliki itu terarah, bukan hanya keinginan saja, tapi itu terarah, diarahkan. Ini kalau kita samakan sama dengan doa Ashabul Kahfi, Tujuan itu awal fityatu ilal kahfi faqala rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-azimah hiya, ini terjemahan sini, kemauan kuat dan tekad bulat untuk mengerjakan sesuatu, keinginan yang kuat atau bulat, tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Karena itu mungkin sini saya lihat sebelum balik lagi, sebagian kemudian memberikan penjelasan tentang al-azimah dan niat. Tapi dalam mazhab Syafi'i
azimah sama niat itu memang sedikit berbeda, walaupun menurut Ibnu Abidin itu sama. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan sama-sama dibungkus dalam sebuah kata iradah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, azimah itu sesuatu atau keinginan kuat tetapi belum dibarengi dengan perbuatan. Kalau niat itu sudah dibarengi dengan perbuatan. Kalau gampangnya kita kecuali puasa. Kalau redaksi dalam mazhab Syafi'i, kecuali puasa ketika diniatkan di dalam mazhab Syafi'i nawaitu shauma ghadin, padahal sekarang dia berniat ternyata besok puasanya, itu tidak dibarengi kecuali puasa. Tapi yang lainnya itu dibarengi, itulah niat kalau dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sebagian besar niat sama azimah itu sama, sebagian mengatakan itu dibungkus dalam sebuah kata iradah atau keinginan. Kalau kita umpamakan misalnya azimah sama niat dalam mazhab Syafi'i itu, orang yang mau berhaji misalnya, semangat ingin ini adalah karena itu sesuatu yang baik, itu azimah. Tapi belum kemudian mendaftar. Kalau sudah daftar dan kelihatan uang pendaftarannya, buku tabungannya, itu sudah niat dalam mazhab Syafi'i, karena sudah dibarengi dengan perbuatan. Keinginan saja belum ada. Misalnya kalau di dalam mazhab Syafi'i ini, dia mau sholat duha, kemudian diam saja, itu bukan niat, itu azimah. Kapan dikatakan niat? Kalau sudah berwudu, itu sudah mulai dibarengi dengan sebuah perbuatan. Jadi walaupun sama-sama dari hati, kalau dalam pandangan Imam Nawawi dikuatkan dengan lidah, tetapi azimah ini sama dengan niat, ada keinginan yang kuat, tapi satunya dibarengi dengan perbuatan, satunya belum dibarengi. Tetapi kalau menurut Imam Abidin itu sama. Saya kembali lagi tentang arus tadi. Kemauan yang kuat atau al-azimah itu ada dua keadaan. Yang pertama, memulai pekerjaan, amalan yang baru, kita belum pernah sholat malam, berarti kita harus punya azimah. Kita mulai, kemauan yang kuat, alhamdulillah mulai baru ini. Setelah itu kemudian harus yang kedua, untuk melanjutkan pekerjaan tadi, tidak berhenti sampai sana. Jadi tadi yang mulai karena belum pernah, kita mulai. Setelah mulai itu punya keinginan kuat untuk tidak berhenti, walaupun hanya sekedar 2 rakaat, 1 witir. Ya. Itu azimah. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah tetap harus punya azimah. Yo, azimah apa? Azimahnya tidak meninggalkan, punya kekuatan, keinginan yang kuat supaya tidak meninggalkan apa yang sudah rutin kita lakukan, walaupun itu sedikit atau sederhana. Kita mungkin sering memberikan infak kepada fakir miskin atau tetangga kita, yatim, walaupun sedikit. Mulainya pertama, ketika mau mulai itu sebuah azimah. Azimah pertama sudah memberikan, kita berharap dengan azimah yang ada di hati kita terus memberikan walaupun tidak banyak, mungkin dengan cara yang berbeda. Arus, ya arus itu artinya kalau kita sering mendengar mursyid itu mengarahkan pada suatu yang benar. Ya, tidak dikatakan mursyid kalau yang diarahkan itu sesuatu yang salah. Ya. Karena kata-kata rasyada itu meluruskan atau mengarahkan pada hal yang lurus, yang benar, ya. Tuntas, ya. Baik, benar dan tuntas. Nah, terus
Contoh, sebagian orang mengetahui sesuatu yang baik, tapi tidak bisa melakukannya secara benar. Ya, kita mungkin tahu ini baik, sholat itu baik atau sholat sunnah, tapi melaksanakannya belum benar. Ada yang di atas lagi, kita sudah tahu baik ini dan kita sudah melaksanakan dengan benar, tapi nggak sampai tuntas, nggak sampai selesai. Ya, katakan sholat malam. Sholat malam itu selesainya tentu dengan ditutup witir. Ya. Sholat malam itu awalnya ya, kita tahu baik karena fadilahnya luar biasa dan kita bisa melaksanakannya dengan benar, tapi belum tuntas. Kita tuntaskan ya, tidak harus tuntas itu 10 atau 8 rakaat kemudian 5 atau 3 witir ya. Tapi ditutup dengan witir itu sudah selesai, alhamdulillah, itu sudah rus. Kedua, rus itu artinya petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Ya, ini dalam surat Al-Hujurat, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk mengikuti jalan yang lurus. Ya, selanjutnya aja nerusnya. Doa yang ketiga, as'aluka syukra ni'matika. Ya, yang pertama kita minta keteguhan hati, jiwa, keimanan, tauhidan. Ya, kemudian baru kita minta keinginan yang kuat di atas kebenaran. Yang ketiga kita minta ada rasa syukur dari diri kita atas nikmat yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita. Wa as'aluka syukra ni'mataka wa as'aluka husna ibadatik. Ya. Bersyukur dan beribadah perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa dilakukan sendiri, sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Rasul katakan, usika ya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan setelah sholat wajib. Apa yang kamu ucapkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini hadis Nabi. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi wasiat nasihat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, la tad'anna dubura kulli salatin. Tapi salat di sini adalah salat fardu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya menjelaskan arti dubur ini adalah doa yang dibaca pada tahiyat akhir. Tapi Imam Nawawi menjelaskan dua-duanya benar. Baik setelah kita salam assalamualaikum kemudian kita berdoa, doa ini kita lantunkan, atau kita baca tahiyat akhir setelahnya kita minta pertolongan dijauhkan dari 5 hal dan ditambah dengan doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya. Kemudian kita baca misalnya Allahumma inni a'udzubika min 5 hal, ya. Atau kita baca 5 halnya dulu kemudian ini. Itu dalam pandang Imam Nawawi dua-duanya boleh atau benar, muassa. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Nasai dengan derajat sahih. Kemudian wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan. Hati yang bersih dan lisan yang jujur atau lidah yang jujur. Ya. Hati yang bersih, ya, kita harus sadar, kita harus akui hati kita memang ya kadang alhamdulillah bisa benar-benar menerima kita, tapi kadang-kadang berat rasanya, ya.
seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Munajjid, salah satu cara kita adalah tetap berdoa walaupun mungkin agak ngedumel juga melihat ABC kiri kanan kita, kadang kita ikhlas kok kadang berat sekali, kita minta ya, as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan shadiqan, ya, hati yang bersih ya, hati yang bersih dari akidah dosa atau syahwat ya. Karena itu menyebabkan seorang untuk selalu berkata jujur, karena hati yang baik, hati yang bersih itu akan menyebabkan kita berkata baik, berkata yang jujur. Lanjut ini ya. Kemudian dalam doa Nabi Ibrahim ada ucapan waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im, ayat ke-84 surah Syura. Arti lisana sidqin dengan lisanan shadiqah itu beda. Lisana sidqin itu artinya buah bibir yang baik. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya berharap ya Allah dibicarakan di orang-orang lain yang baik-baik saja. Itu lisanah sidqin. Boleh atau tidak? Boleh. Maka kita berharap, berdoa pada Allah, minta pada Allah seperti doa Nabi Ibrahim ya. Yang kita tinggalkan tentu yang baik-baik supaya orang yang hidup setelah kita atau setelah kita meninggal tidak ada yang dibicarakan dari kita kecuali yang baiknya saja. Dan itu permintaan Nabi Ibrahim. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, dia meriwayatkan dari perkataan Imam Malik bahwa tidak apa-apa seseorang ingin dipuji sebagai orang yang soleh serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh jika hal itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya pujian kebaikan setelah meninggal merupakan kehidupan kedua ya. Itu dengan niat tadi yang disampaikan oleh Imam Malik. Kemudian permintaan kita selanjutnya, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, saya memohon padamu kebaikan yang engkau ketahui. Karena tidak semua kebaikan kita ketahui. Sebaliknya, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui dan aku tidak tahu. Dan itu banyak yang kita lakukan. Kita kadang tersenyum, ada orang lewat ya, itu kita anggap kebaikan, ternyata itu keburukan menurut dia. Dianggap kita menghina, bahwa padahal niat kita tidak. Kita lewat lintas, padahal itu kawan dekat kita, dan tidak ada niat bagi kita untuk tidak menegurnya karena lintas. Kemudian kita ragu itu kawan atau tidak. Dia menganggap sudah lupa saya ya. Itu bukan keburukan, tetapi kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dianggap buruk oleh saudara kita, kita memohon, karena Engkau yang tahu ya Allah, saya tidak tahu, supaya orang tidak bersangka. Kita tidak tahu itu keburukan kita. Dan kita ya kadang banyak mungkin, apalagi sekarang zaman media sosial, kita anggap ini baik semua, sementara menurut orang lain buruk ya, sebenarnya. Ya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal seperti ini. Wa astaghfiruka lima ta'lam, kemudian saya mohon ampun kepadamu dari apa yang kamu ketahui yang saya tidak ketahui ya. Tadi kita berlindung, selanjutnya kita minta ampun supaya diampuni. Kalau itu adalah sebuah kesalahan, ya kita minta ampun pada Allah, karena kita tidak tahu itu adalah sebuah dosa, itu adalah sebuah keburukan, maka kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, innaka anta alamul ghaib, pengakuan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Kita hanya melihat
ya, yang kelihatan saja yang kita lihat, kelihatan saja yang kita nilai. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu hal-hal yang kita tidak ketahui, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa hadis di atas termasuk harta simpanan di akhirat. Walaupun banyak hadis-hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim misalnya, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya. Jadi ucapan lafaz zikir la haula wala quwata illa billah adalah kanzun, simpanan dari berapa simpanan nanti kita di surga. Ya, kita tidak tahu nilainya berapa. Ya, dalam hadis ini beberapa hal yang kita minta semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan kita. Dan itu lebih baik dari simpanan emas dan perak. Riwayat Ahmad. Yang kedua, Rasul SAW membaca doa ini dalam sholatnya. Riwayat An-Nasai. Rasul SAW membaca doa ini di dalam sholatnya. Bagaimana membaca sholatnya? Membaca doa ini di dalam sholatnya itu di sujud, ketika sujud, ya, bukan ketika berdiri tentunya. Setelah Fatihah atau ayat dibaca ini, ya, itu cerita kawan saya dulu dari Pia pernah karena tidak punya hafalan, lupa hafalannya juga, dia baca di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wattbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu Akbar. Tapi enggak ada yang tahu bahwa itu hadis. Ya. Itu hadis hadis riwayat Tirmidzi. Ya, tapi karena enggak tahu, ya diam aja semuanya. Dia juga baru tahu ternyata itu hadis bukan ayat itu. Membaca doa dalam salat, ya, ketika sujud. Yang ketiga, Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa ini kepada para sahabat riwayat Tirmidzi. Maka kita sama-sama menghafal, ya, mengamalkan doa ini, ya, dalam kehidupan kita. Kalau mungkin tidak di sholat, ya setelah sholat atau kapan saja memungkinkan kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan harta simpanan di akhirat kelak. Allahu a'lam bishawab. Saya tutup, kalau ada yang mau bertanya satu atau dua saya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.